pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Yoga Pratama, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polresta Banda Aceh melalui unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim terus mendalami kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Polres Demak, Polda Jawa Tengah membangun sumur bor untuk membantu kebutuhan air bersih warga terdampak banjir. Satuan Lalu Lintas Polres Gayo Luas, Polda Aceh menggelar kegiatan Sawe Sikula di SMA Negeri 1 Belang Jeranggo, Kecamatan Belang Jeranggo, Kabupaten Gayo Luas. Respon cepat layanan call center 110 kembali membuahkan hasil. Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pencurian kotak amal masjid setelah menerima laporan dari masyarakat. Melalui call center 110, Polres Bojonegoro berhasil menangkap pelaku pencurian kotak amal di Masjid Al-Qasim Perumahan GPA, Kelurahan Kelaban, Kecamatan Bojonegoro Kota. Melalui laporan ini, petugas Pamapta beserta petugas penjaga menuju ke TKP dan melakukan penyidikan lebih lanjut. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Masjid Al-Qasim, Perumahan GPA Kelurahan Kelangon, Kecamatan Kota Bojonegoro. Menindaklanjuti laporan petugas Pamapta bersama piket jaga langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan rekaman CCTV, pelaku berhasil diketahui. Tak butuh waktu lama, kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku berhasil diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Bojonegoro mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan 110. Sinergi antara kepolisian dan warga menjadi kunci terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, serta diharapkan masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan tindak kriminalitas. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Bribda Puji melaporkan untuk Walhi TV. Polresta Banda Aceh melalui unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim terus mendalami kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di salah satu yayasan penitipan anak di Banda Aceh. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa sedikitnya 6 orang saksi, baik dari pihak yayasan maupun para pengasuh anak. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kasat Reskrim Kompol Miftahhuda Diza Fezwono membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial DS yang merupakan pengasuh anak di yayasan tersebut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini terungkap setelah rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap balita viral di media sosial. Penyidik kepolisian kini masih mendalami motif serta kronologi kejadian yang diketahui terjadi pada tanggal 24 dan 27 April 2026. Dari tim Humas Polresta Banda Aceh, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Respon cepat ditunjukkan Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek Belawan dalam mengungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam waktu kurang dari 4 jam pelaku berhasil diamankan. Peristiwa terjadi di Jalan KL Yosudarso, kawasan Medan Belawan. Saat itu korban bersama rekannya tengah melintas ketika pelaku tiba-tiba menendang sepeda motor korban hingga terjatuh dan mengalami luka serius di bagian kepala.
Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka berinisial MS. Berikut barang bukti sepeda motor dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena tersinggung saat berpapasan dengan korban. Polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari tim Humas Polres Pelabuhan Belawan, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri berhasil mengidentifikasi seluruh korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL. Di stasiun Bekasi Timur sebanyak 10 korban telah teridentifikasi. Kini telah diserahkan kepada pihak keluarga. Proses identifikasi dilakukan di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa 28 April 2026. Dari total 14 korban meninggal dunia, 10 jenazah dievakuasi dan ditangani di rumah sakit tersebut. Setibanya di lokasi, seluruh jenazah langsung menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk Dokpol Polri, tenaga medis rumah sakit, hingga ahli odontologi forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan data postmortem dan antemortem yang diperoleh dari keluarga korban melalui posko pelaporan. Hasilnya seluruh jenazah berhasil diidentifikasi secara resmi dalam waktu singkat. Proses pemulangan jenazah difasilitasi menggunakan ambulans dari Rumah Sakit Bayangkara dan PT Kereta Api Indonesia. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Polri dalam memberikan pelayanan cepat, akurat, dan humanis kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan korban bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.